Halo, selamat pagi para penghuni kelas manajemen sistem basis data paroki. Hari ini saya mengirimkan video tutorial untuk mempermudah kelompok-kelompok atau manusia-manusia yang setelah beberapa pertemuan kemarin tuh mengalami banyak sekali cobaan hidup. Banyak beban karena tidak bisa menyelesaikan persoalan yang diberikan. Di sini saya menjelaskan mulai dari basis data yang saya buat. Sebelumnya itu saya meminta ada kelompok yang buat basis data umat, ada kelompok yang membuat basis data sarana prasarana, dan juga ada kelompok yang membuat basis data surat menyurat. Tetapi semua itu gagal di tengah jalan. Entahlah, kalian saat kuliah dengan saya pun kalian sibuk nonton YouTube. Akan saya laporkan kelompok-kelompok itu ke ketua prodi. Ini bukan ancaman, tapi saya sudah lapor, jadi kalian tinggal tunggu panggilan saja ya. Nah ini contoh basis data umat. Jadi buatnya yang teratur seperti ini. Nama basis datanya jelas. Di dalam basis data itu ada tabel-tabel. Yang pertama itu di sini ada tabel profil umat. Ini dia tabel profil umat. Dengan di dalam tabel profil umat itu ada dia punya struktur tabelnya. Yang struktur tabel ini yang kita kenal dengan atribut atau field. Kebetulan di sini hanya untuk contoh, saya buatnya 4 saja. Kalian harus sesuai dengan semua atribut atau field yang sudah saya jelaskan. Yang berikut tabel kartu keluarga di sini. Tabel kartu keluarga, fieldnya di sini atau atributnya di sini ada 4 juga. Nomor kakak, nama lengkap, alamat, dan status dalam keluarga dengan nomor kakak sebagai PK. Sedangkan tabel yang ketiga adalah detail kartu keluarga. Di sini kita lihat di strukturnya ada 4 field juga dengan ID detailnya sebagai primary key. Di sini saya aturnya auto increment. Jadi auto increment itu nanti dia bertambah otomatis nomornya saat saya menginsert record yang baru. Nah di sini untuk kali ini karena kemarin itu proses instalasi dan pengerjaan sintaks dan segala macamnya itu gagal total, sehingga saya memutuskan untuk kita hanya menggunakan MySQL untuk mengelola basis data dan juga Crystal Report. Di sini software kedua, Crystal Report untuk software pembuat laporan. Jadi tidak ada lagi software yang lain. Jadi kita butuh hanya SAM untuk MySQL-nya, Crystal Report untuk laporannya, dan ODBC untuk koneksi atau jembatan antara MySQL dan Crystal Report. Jadi, bagi kalian semua penghuni kelas manajemen sistem basis data paroki, boleh menguninstall aplikasi visual yang kemarin. Itu boleh di-uninstall. Tetapi ODBC-nya tetap ada. Tidak boleh di-uninstall karena ODBC ini juga dipakai, ODBC yang sama itu juga dipakai sebagai konektor antara MySQL dan Crystal Report. Nah, karena kita tidak lagi menggunakan visual yang kemarin, maka untuk recordnya atau data-data atau isi dari tabelnya itu, kita langsung menggunakan menu insert yang ada di MySQL. Saya contohkan di sini, data profil umat. Ini masih kosong, di browse-nya ini masih kosong, berarti belum ada datanya. Nah, untuk mengisinya saya menggunakan menu insert di sini. Insert, isinya di bagian sini. Misalnya nick-nya, ini. Terus namanya Yulianus, saya input saja ya, Yulianus Adrian. Jenis kelaminnya pilih pria.
Nah, tanggal lahirnya tinggal klik karena kemarin tanggal lahir itu tipe datanya kita sudah menggunakan date. Jadi kalau date berarti di sini tersedia tuh sudah kalender. Kalau tipe datanya seks atau jenis kelamin itu enum, maka di sini kita tinggal pilih pria atau wanita sesuai dengan nilai enum yang kemarin kita masukkan di tipe data seks. Oke. Nah, di sini kita tinggal pilih misalnya dia lahirnya di bulan Maret tanggal 8 tahun 1990. Nah, setelah isi ini kita klik di save. Mana ya? Go. Oke. Nah, kita lihat di strukturnya ada tidak ya? Nah, di strukturnya sudah masuk ya. Ada Julianus Adrian dengan nik sekian, namanya jenis kelaminnya pria, tanggal lahirnya sekian. Oke. Nah, untuk yang sama, untuk data kartu keluarga, untuk tabel detail kartu keluarga, jika Anda ingin menambahkan datanya, maka gunakan menu insert seperti yang sudah dijelaskan untuk insert data di tabel profil umat. Nah, setelah dari sini, setelah kita menginput semua data-data ini, misalnya ada 10 data di profil umat, ada 20 di kartu keluarga, di detail keluarga ada 50 misalnya, sudah isi semua. Sekarang kita ke ODBC. Oke, di search di bawah sini ada, kalau sudah pernah install ODBC maka kita ketik saja ODBC. ODBC-nya muncul, pilih yang ODBC data source 32 bit. Supaya hidupmu tidak bertambah berat, oke? Pilih yang ini. Nah, di sini ada macam-macam ini DSN. Nah, kalau yang pernah buat DSN sebelumnya, misalnya kemarin tuh DSN-nya data umat, tinggal saja klik di sini terus configure di sini. Bisa lihat lagi. Konfigurasi DSN-nya sama persis seperti yang kita sudah buat sebelumnya. Oke. Jadi kalau yang sudah ada tidak perlu diubah lagi. Tapi kalau mau buat ulang, berarti kita tinggal klik add saja. Terus di sini kita pilih yang MySQL ODBC 3.51 driver terus finish. Nah, data source name-nya kita buat ulang, misalnya sistem manajemen sistem basis data paroki MSBDP. Oke. Namanya di sini localhost tetap, database name-nya sesuaikan dengan kita punya nama basis data yang di MySQL. Di sini data umat, berarti database name di sini juga data umat. Usernya root ya, jangan lupa root. Oke, passwordnya dikosongkan, portnya 3306, ini dikosongkan, centang 2 di sini. Setelah itu test data source. Kalau sudah sukses begini Bapak Ibu, berarti ini sudah berhasil. Jangan panik dengan MariaDB ya. Kemarin tuh ada satu kelompok yang pas muncul MariaDB langsung bilang, "Ibu, ini ibu punya nama nih Maria." Endah, tidak ada hubungannya saya dengan ini nama software MariaDB ini ya, tolong. Nah, kalau sudah muncul begini klik OK dan OK sekali lagi dan OK. Nah, kita sudah buat konektornya untuk MySQL dan Crystal Report. Ini kita bisa minimize Bapak Ibu, minimize. Nah, saya sudah menginstal Crystal Report. Jadi bagi yang mau install Crystal Report, silakan download ya, download. Namanya ini SNCR8 yang file RAR. Kalau tidak mau repot dengan menginstal lagi takutnya salah, datang ketemu saya dan copy masternya di saya. Oke. Sudah? Nah, sekarang kita jalankan Crystal Report. Crystal Report, nah ini tampilan Crystal Report. Oke. Nah, muncul awalnya seperti ini. Welcome to Crystal Report, create a new Crystal Report document. Ada dua pilihan, kita pilih radio button, yang kedua as a blank report. Setelah itu kita oke saja. Nah, muncullah dia koneksinya. Kita jangan fokus ke yang lain-lain ya, kita fokus yang di ODBC saja karena konektornya tadi kita pakai ODBC. Klik di tanda tambah di sebelah.
Apakah sudah muncul ODBC yang barusan tadi kita buat? DSN-nya sudah ada jelasnya, MSBDP. Klik di MSBDP. Nah, semua tabelnya muncul di sini. Jadi bagi para frater yang saya mau bilang Anda pengah juga tidak, tapi tolong buat basis datanya itu yang terstruktur. Oke? Jadi satu basis data di dalam itu sudah ada tabel-tabelnya. Jangan satu basis data satu tabel sehingga DSE-nya nanti bingung. Oke? Jadi tolong, ini yang terstruktur tuh begini, satu basis data terdiri dari 3 tabel dan di situ kita pakai DSN-nya satu DSN saja. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini kita mau buat dulu nih, misalnya laporan untuk profil umat, kita mau cetak laporan data umat secara keseluruhan misalnya. Jadi bisa juga kita pakai kriteria, misalnya data umat berdasarkan jenis kelamin saja, data umat berdasarkan usia saja, atau data umat berdasarkan pekerjaan saja bisa. Nah, untuk contoh kali ini saya membuatkan data umat secara keseluruhan. Jadi tinggal klik di profil umat, terus klik add. Sudah, setelah itu kita close. Ini posisi harus sudah dalam keadaan tercentang hijau. Close. Nah, Bapak Ibu dia akan muncul di sini. Nah, sudah ya. Tampilannya sangat sederhana. Di sini ada desain, ada menu barnya, file, edit, view, ada toolbarnya di sini. Terus ada menu desain, ada page header, ini untuk judul laporan. Terus ada report header itu untuk judul laporan. Terus page header itu tuh judul tabel, judul kolom, kolom header itu masukkan di sini. Terus detail itu isinya. Report footer itu misalnya ini catatan kakinya dari laporan itu, misalnya laporan dicetak tanggal berapa, seperti itu. Atau bisa juga menambahkan di report footer itu pastor parokinya siapa, tanda tangan begitu. Bisa juga didesain di sini. Nah, sekarang kita lihat di File Explorer. Jadi ini jangan di close. File Explorer. Kita pilih yang database field, terus pilih profil umat. Nah, kalau semua field ini mau kita tampilkan di laporan, kita tinggal pilih saja begini, klik, drag, drop ya, drag dan drop. Geser nih, pindahkan ke sini, Nick. Jadi taruhnya di detail, maka kolomnya akan otomatis muncul, judul kolomnya akan otomatis muncul. Jadi ini judul kolom dan ini isinya. Oke, kalau dirasa terlalu melebar, digeser, perkecil bisa. Penuh dengan kehati-hatian. Oke, sudah. Nama, kita klik lagi, taruh di sini nama. Oke, nama lengkap sudah. Kita klik lagi kalau terlalu besar. Oke. Terus jenis kelamin buat yang sama. Oke. Tanggal lahir lagi di sini. Oke, ini dia. Setelah itu kita close. Nah, kita atur yang dia punya segala macamnya, laporannya supaya lebih cantik. Oke. Nah, di sini kita bisa perbesar perkecil lah. Klik di sini garisnya, geser perbesar perkecil. Nah, untuk menambahkan judul laporannya, kita tinggal klik di label ini, insert text object. Oke, taruh di sini laporan data umat paroki, apalah terserah. Oke, ini kasih besar dia, Times New Roman misalnya 14, dicetak tebal. Ini kita memang mesti harus sabar dan tabah. Ini butuh perhatian sungguh-sungguh. Oke, sudah. Oke, sekarang yang berikutnya kita atur dulu dia punya headernya. Blok, bisa blok begini, bisa klik satu persatu begini sambil tekan kontrol, atau bisa juga klik geser begini saja satu kali. Blok juga sama. Ganti jenis hurufnya Times New Roman 12,
Kalau dia bergaris bawah, hilangkan garis bawahnya. Kalau mau ke tengah berarti pilih yang align center. Oke. Kalau hurufnya dirasa terlalu kecil, kasih naik lagi, kasih besar lagi PT-nya di sini. Oke. Nah, geser ke atas sedikit sudah. Oke, sekarang yang di bagian bawah. Blok ganti dengan Times New Roman 12 juga. Sudah selesai. Atur yang rapi. Nah, sekarang kita menambahkan garis. Jadi biasanya laporan kan dalam bentuk garis-garis atau dalam bentuk tabel kan. Nah, kita tambah tabel. Di sini kita tinggal saja insert line. Insert line, terus garis di sini, tekan, tahan, geser di sini ya. Oke, lepas. Klik kanan untuk mengatur ketebalan atau tipisnya garis ini. Jadi klik kanan di garis itu format line, pilih yang paling pertama ini setipis rambut, yang hairline. Oke. Buat yang sama untuk membentuk tabel. Nah, di bawahnya juga sama. Oke. Klik kanan lagi, format line, hairline. Insert lagi line untuk kolom-kolomnya sekarang. Nah, klik kanan, format line, sama. Ini ke sana bisa copy, Ctrl C, Ctrl V. Oke, taruh di sini. Oke, Ctrl V lagi. V lagi. V lagi. Oke. Nah, untuk sementara seperti ini. Kalau dia kurang rapi, dirapikan. Nah, sudah. Sekarang kita lihat dulu tampilannya sudah sesuai atau belum. Kita lihatnya di file, print preview. Tara seperti ini. Kurang satu garis lagi. Kita kembali ke desain. Desain, insert, line, taruh di tengah sini. Oke. Nah, klik kanan lagi, format line, sudah. Hairline. Kita lihat preview dulu. Nah, seperti ini. Kalau kurang rapi bisa dirapikan lagi. Sekarang report footernya kita mau menambahkan misalnya pastor paroki ABC misalnya. Pastor paroki Nita misalnya. Nita, Pak Nita, Nita. Oke. Kan ini biasanya print tanggal toh. Atau wire pelit lah ya, wire pelit. Wire pelit itu pastor parokinya siapa ya? Wire pelit, koma. Nah, ini atur dulu tanggalnya 12, PT ukuran hurufnya. Terus wire pelit habis, kita tanggal, masukkan tanggal kan di sampingnya, berarti insert date. Sabar, insert date-nya di mana ya? Ini special number. Print date ini dia ya. Jadi untuk menambahkan tanggal di sini kita pilih di sini ya, insert field. Terus insert field tuh di special special field. Terus pilih yang print date. Mana ya print date ini nih? Print date ini. Terus close. Sorry, print date bukan ini, kita geser sih, geser tarik, lepas di sini, close. Atur juga hurufnya 12. Oke, print date-nya. Sekarang di bawahnya itu adalah nama pastor parokinya kan? Sama, taruh di sini. Pastor paroki siapa? Pastor paroki wire pelit koma 12. Oke. Ini. Nah, kita preview dulu. Nah, nanti
kita cetak tuh dia modelnya seperti ini. Wire pelit tanggal berapa. Nah, kalau rasa macam ini date-nya kasih panjang, jangan date yang sepotong begini, tinggal saja format field. Nah, di sini sudah ada. Mau yang model bagaimana? Ini kah? Hari, tanggal, bulan lengkap kah? Atau bagaimana? Begitu. Bisa customize juga. Nah, customize itu kita tinggal pilih saja sort date yang ini bulan duluan ya, tanggal duluan, non date year, bagaimana ya, sorry, kita pilih yang short ke long saja, long. Oke. Monday long, tidak usah yang ini saja. Default sort. Oke, default sortnya begini. Oke. Sel ini oke. Nah, kita preview. Nah, seperti 10 Mei 2024. Wire pelit 10 Mei 2024, password paroki wire pelit. Di sini siapa? Oke. Kita kasih garis saja di sini. Password paroki wire pelit itu siapa ya? Bruder. Pater Alex. Alex siapa? Alex. Pater Alex. SVD ya. Di sini 12. Oke, sudah. Ini kita atur. Ini juga kalau terlalu mepet ke atas, kita geser dia ke bawah. Sorry. Nah, seperti ini. Sudah. Sekarang laporannya sudah jadi. Oh ya, nomor urutnya belum. Kita harus tambahkan nomor urutnya dulu. Jadi, kita kembali ke insert fields, terus ke special field. Ini ya, pilih special field di bawah ini. Oke. Terus pilih yang record number. Ini dia, record number. Klik tahan, geser, taruh di detail. Oke. Nah, di sini kita ganti dengan tulisan nomor. Sudah. Atur ini ukuran hurufnya 12 dan ke tengah. Seperti ini. Oke, samakan atau rapikan dengan sebelah. Ini juga geser. Di atas juga geser. Oke. Di sini kasih 12 juga. Oke. Sekarang garis yang di bawah ini juga kita geser. Sorry. Nah. Udah. Insert. Nah, ini kita bisa insert line lagi. Oke, klik kanan format line yang hairline. Kita preview dulu. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita simpan dia. Simpan dulu ini. File, save as. Saya di sini simpannya di saya punya data ya, data file prodi si. Sabar, buat folder baru dulu. Report. Saya simpan misalnya di sini report satunya. Kita ganti RPT-nya tetap ya di belakang, ekstensinya kita ganti nama depannya, report laporan umat keseluruhan. Setelah itu kita save. Sudah ya, tersimpan. Oke.
Oke, untuk menambahkan record baru di tabel profil umat selain Julianus Adrian, di sini sudah saya tambahkan 1 Maria Yosefa, kita tambahkan lagi 1 orang lagi, insert nicknya misalnya 5307. Oke, namanya adalah Florianus, jenis kelaminnya pria, tanggal lahirnya misalnya dilahirnya di tahun di bulan Juni tanggal 12 tahun 1976 misalnya. Terus kita go. Oke, lihat di browse. Nah, sudah muncul di sini ada 3. Sekarang kita kembali ke Crystal Report. Jika mau mencetak laporannya, kembali ke Crystal Report. Terus kita preview, ini desain dan ini preview, dia baru muncul 1 Julianus. Kita klik di refresh report data, oke. Maka dia otomatis akan menampilkan record yang lain. Nah, kalau begini berarti ini kolomnya kita buat terlalu besar, kita atur lagi di desain. Ini kita atur lagi, pindahkan lagi ke atas, terus simpan, jangan lupa, kita preview lagi. Oke, hasilnya seperti ini. Jadi di Crystal Report itu kita bisa mencetak laporan berdasarkan kriteria. Kalau ini secara keseluruhan berdasarkan kriteria berarti kita sudah menggunakan rumus-rumus tertentu. Misalnya hanya mau mencetak laporan berdasarkan jenis kelamin pria atau wanita berdasarkan usia atau pekerjaan. Yang penting data-data itu ada di kita punya tabel di basis data, maka untuk mencetak laporan pun akan mudah dilakukan. Oke, nah untuk kalian pelajari sebaiknya dibuat secepatnya supaya nanti saat ujian akhir semester ada presentasi project, semua basis datanya sudah lengkap dan pelaporannya sudah lengkap. Nanti saya akan kirimkan kriteria pelaporan apa saja yang harus ditampilkan di Crystal Report. Oke, terima kasih dan semoga video tutorial ini membantu kalian semua.